Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja penggunaan media sosial. Perkenalkan, nama saya Erlangga Yuda Pratama dengan NIM 4161931041. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu materi, yaitu fenomena bahasa yang merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana, program studi teknik industri. Lanjut. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu terbentuknya bahasa gaul media sosial di kalangan remaja. Yang kedua, peran kalangan remaja sebagai pengguna bahasa gaul di media sosial. Yang ketiga itu ada pengaruh akibat adanya penggunaan bahasa gaul oleh remaja di media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uh, dewasa ini, media sosial merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat. Media sosial berperan bukan hanya dalam sektor sosial, namun juga berperan sebagai sarana promosi, marketing, entertaining, bahkan pendidikan. Fungsi sosial media menjembatani kegiatan manusia untuk berkomunikasi. Terlebih, di kalangan remaja yang lebih melek terhadap teknologi, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi media komunikasi dan penyebaran informasi mengenai hal-hal yang sering disebut dengan viral, hits, atau sedang happening. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan juga canggih membuat bidang komunikasi semakin maju, bukan hanya berskala nasional, namun skala internasional. Menurut Furlong 1980 pada eh, halaman 206, masa remaja dimulai sekitar usia 13 tahun sampai dengan 16 tahun. Masa remaja merupakan masa di mana pemerolehan bahasa dipengaruhi banyak aspek seperti lingkungan sosial, kecerdasan, status sosial, dan teknologi. Di masa ini, remaja juga mulai mencari jati diri dan hubungan pertemanan yang luas. Oleh karena itu, penggunaan media sosial, terutama remaja, dapat memperoleh kosakata atau istilah asing atau gaul dari berbagai belahan dunia atau wilayah dari hal-hal yang sedang viral melalui media sosial. Antara teknologi dan remaja merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Kita dapat melihat fenomena kehidupan remaja, khususnya bahasa yang mereka gunakan di media sosial atau yang kita ketahui sebagai bahasa gaul. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja penggunaan media sosial melalui penulisan makalah ini atau presentasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang terbentuknya bahasa gaul media sosial di kalangan remaja. Pada perkembangannya, bahasa gaul atau bahasa slang sudah mulai muncul sejak akhir tahun 1980-an. Bahasa ini merupakan salah satu variasi atau cabang dari bahasa Indonesia yang digunakan untuk pergaulan. Umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara sekelompok remaja dalam kurun tertentu. Hal ini karena bahasa gaul dianggap dapat mengungkapkan ekspresi di diri dari kalangan remaja. Selaras dengan perkembangan teknologi, bahasa gaul memiliki banyak kosakata baru atau istilah baru sesuai dengan kurun waktu tertentu dan dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi baik di sekitar maupun hal yang viral di media sosial. Terlebih, pengguna sosial didominasi oleh kalangan remaja. Hal ini berpengaruh terhadap pengguna bahasa gaul populer di kalangan remaja dalam berkomunikasi di media sosial. Menurut Krida Laksana, bahasa gaul didefinisikan oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu sebagai alat berkomunikasi intern yang ditunjukkan agar orang di luar kelompoknya mengerti. Biasanya berupa kosakata yang serba baru dan berubah-ubah. Kosakata bahasa gaul juga dihasilkan dari berbagai proses seperti pemendakan kata, penggunaan kata yang diberi arti baru,
pembalikan tata bunyi sebuah kosakata yang seharusnya, sehingga kata tersebut tak jarang menjadi lucu, aneh, dan bahkan berbeda dari sebenarnya. Nur Hasanah berpendapat dalam Suwandi 2017 halaman 4, bahasa gaul merupakan bahasa yang mengalami perkembangan dan juga mengalami modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa gaul ini tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Adapun contoh-contoh bahasa gaul yang sering digunakan kalangan remaja di media sosial. Contohnya yaitu yang pertama itu ada bahasa gaul yaitu gemai atau gemoy yang dalam artian ejaan Puebi yaitu gemas. Kedua yaitu ada sans atau santuy yang dalam arti sebenarnya itu adalah santai. Yang ketiga yaitu ada kezel yang dalam arti sesungguhnya yaitu adalah kesal. Kemudian ada lagi sabi dan yang kemudian yang artinya itu adalah bisa. Yang selanjutnya itu ada hakiki, hakiki atau dalam ejaan Puebinya yaitu hakiki. Yang selanjutnya itu ada kerat atau dalam bahasa ejaan Puebinya yaitu adalah keras. Selanjutnya itu ada anjay atau dalam ejaan Puebinya yaitu adalah anjing. Yang selanjutnya itu ada pansos atau yang dalam ejaan Puebinya yaitu panjat sosial. Yang selanjutnya itu adalah ngap yang dalam ejaan Puebi yaitu bang atau kakak. Bila kita lihat, memang tidak ada struktur pasti bagaimana kita dapat membuat atau menghasilkan bahasa gaul. Akan tetapi, seperti yang disebutkan tadi bahwa bahasa gaul dapat tercipta dari pemendekan kata seperti hakiki menjadi hakiukiu. Kembalikan tata bunyi seperti bisa menjadi sabi. Serta penggunaan kata anjay yang berasal dari kata anjing yang sering kali menjadi salah kaprah karena berbeda dengan makna aslinya anjay. Digunakan untuk kekaguman, sementara anjing untuk kata umpatan. Yaitu ada peran kalangan remaja sebagai pengguna bahasa gaul di media sosial. Remaja berasal dari kata adolescence yang berarti tumbuh atau menjadi dewasa. Secara istilah, adolescence mempunyai makna yang lebih luas lagi yaitu kematangan sosial, visi, dan mental. Menurut ahli, ada 3 bagian dalam fase remaja. Yang pertama itu ada masa remaja awal, yaitu pada umur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua itu ada masa remaja pertengahan yang terjadi pada umur 15 sampai dengan 18 tahun. Yang ketiga itu adalah masa remaja akhir yang terjadi pada umur 18 sampai 21 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan di mana masa anak-anak menuju ke masa dewasa, serta mengalami perkembangan atau perubahan semua aspek atau fungsi sebagai transisi peralihan menjadi dewasa. Oleh karena itu, masa remaja disebut sebagai masa pencarian jati diri, di mana aspek lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, serta teknologi sangat berpengaruh di dalamnya. Kalangan remaja di zaman ini sudah terbiasa dan melek terhadap teknologi sejak mereka kecil, terutama di kalangan ekonomi masyarakat menengah hingga menengah atas. Seringkali kita bertemu dengan pengguna media sosial remaja atau bahkan orang terdekat kita seperti adik, sepupu, atau teman merupakan remaja yang menggunakan media sosial, baik itu Instagram, WhatsApp, Facebook, atau Twitter. Menurut laporan Statista pada Februari 2020 lalu mencatat bahwa pengguna kedua terbanyak yaitu pengguna berusia 18 sampai dengan 24 tahun, di mana pengguna laki-laki sebanyak 16,1% dan perempuan 14,2% di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan kalangan yang memiliki dominasi terbanyak setelah usia dewasa. Lalu, bagaimana peran remaja sebagai pengguna bahasa gaul di media sosial? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada masa remaja, mereka mencari jati diri dan sarana untuk mengekspresikan diri mereka sendiri melalui wadah media sosial. Fungsi bahasa gaul sendiri, jika dilihat dari teori fungsi bahasa menurut Jacobson dalam Sukarno 2007, yang pertama itu emotif, merupakan fungsi bahasa anak mengungkapkan rasa sedih, kesal, marah, gembira, senang, dan sebagainya. Fungsi ini bergantung pada penutur bahasa bagaimana ia ingin mengekspresikan dirinya. Yang kedua itu ada referensial, yakni fungsi yang dipakai saat membicarakan suatu permasalahan yang memiliki topik tertentu. Tidak semua bahasa gaul dapat digunakan di setiap situasi. Contohnya, takis yang berarti sikat. Ini dipakai untuk sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu dan berarti persetujuan untuk melakukannya.
Yang ketiga itu konotatif, merupakan fungsi yang dapat dipakai apabila berbicara dengan bertumpu dan lawan tutur agar lawan bicara kita melakukan atau berbuat sesuatu. Yang keempat itu ada puitik, yaitu fungsi saat hendak menyampaikan pesan tertentu atau amanat tertentu. Yang kelima itu ada fatik, merupakan fungsi bahasa yang digunakan untuk sekedar mengadakan kontak dengan individu lain. Yang keenam itu ada metanomia, yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa gaul tersebut merupakan fungsi bahasa yang seringkali dibutuhkan oleh remaja sebagai bentuk pencarian jati diri, sarana ekspresi, ingin menjadi bagian dari kelompok yang berbeda, ataupun sebagai sarana mempermudah penyampaian dalam berkomunikasi. Peran mereka sendiri bukan hanya sekedar pengguna bahasa gaul, tetapi juga pencipta dan penyebaran pengguna bahasa gaul itu sendiri. Selanjutnya itu ada pengaruh akibat adanya penggunaan bahasa gaul oleh remaja di media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Maraknya penggunaan bahasa gaul tentu saja berpengaruh terhadap bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu eksistensi bahasa Indonesia terpinggirkan oleh adanya bahasa gaul. Bahasa Indonesia selain bahasa nasional juga merupakan identitas bangsa. Apabila eksistensinya terancam, maka akan memudahkan identitas bangsa di kalangan remaja. Maka dari itu, diperlukan filter untuk para remaja agar tidak terbawa arus globalisasi dalam identitas bangsa yang tercermin melalui bahasa. Selanjutnya, luasan bahasa Indonesia yang minim. Pengguna bahasa Indonesia yang tersingkirkan oleh bahasa gaul berakibat pada wawasan yang minim dalam penggunaan bahasa Indonesia. Remaja seringkali tidak mengetahui kata baku dan tidak baku. Mereka sulit membedakannya dan tidak tahu istilah ataupun peribahasa asli Indonesia. Ketiga, pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar ini sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan nantinya. Sehingga, jika penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini terkikir oleh adanya bahasa gaul, maka dapat berpengaruh terhadap masa depan remaja tersebut. Di sisi lain, dari dampak negatif bahasa gaul, adapun dampak positif diantaranya, kreativitas remaja dapat meningkatkan dalam variasi berbahasa. Bahasa gaul ini memiliki dampak positif asalkan digunakan pada situasi, waktu, dan media yang tepat. Selain itu, memfilter penggunaan bahasa gaul juga diperlukan agar tidak salah pengertian yang diakibatkan oleh bahasa gaul ini seperti kasus yang pernah heboh, yakni kasus penggunaan kata anjay. Untuk kesimpulannya, dari penelitian yang saya lakukan, dapat kita simpulkan bahwa fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dalam media sosial ini merupakan fenomena yang sudah cukup lama kemunculannya. Namun, perkembangannya sejalan dengan teknologi, khususnya media sosial. Pembentukan kosakata gaul ini pun dapat dibilang tidak ada struktur pasti, tetapi dapat dilihat dari segi pembentukannya yang beragam. Bahasa gaul juga didefinisikan sebagai variasi atau ragam bahasa. Remaja memiliki peranan yang sangat mendominasi di dalam penggunaan bahasa gaul ini, terutama di media sosial. Salah satu fungsinya yaitu sebagai alat mengekspresikan diri. Namun, adanya bahasa gaul ini juga tidak memungkiri dampak negatif yang mempengaruhi serta membawa ancaman untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau saran dari saya yaitu untuk menjaga identitas bangsa Indonesia yang tercermin melalui bahasa kita sebagai penduduk Indonesia harus memiliki kesadaran agar tetap melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul tetap diperbolehkan untuk digunakan. Namun, kita tetap harus memfilter penggunaan bahasa ini, terutama di kalangan remaja untuk pendidik supaya ini dapat dilakukan melalui media sosialisasi atau pengejaran di sekolah agar bahasa gaul yang seringkali digunakan remaja ini tidak salah penggunaannya dan dapat terfilter dengan baik. Referensi saya menggunakan makalah penggunaan kata karangan Azizah pada tahun 2019. Selanjutnya itu ada implikasi penggunaan bahasa gaul terhadap itu yaitu oleh Gunawan pada tahun 2013. Yang selanjutnya itu ada Hurlok pada tahun 1980, merupakan psikologi pengembangan suatu pendekatan sepanjang tentang kehidupan Jakarta, penerbitnya Erlangga. Rida Laksana tahun 2008, Kamus Linguistik Jakarta, Gramedia halaman 40. Suparno S tahun 2002 membangun kompetensi belajar Jakarta, penerbit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Selanjutnya itu ada Suwandi Eduardo dalam media sosial Facebook atau dalam jurnal Bastra volume pertama. Demikian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.